Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perisai adalah sebuah alat yang digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh pada masa peperangan, untuk menahan berbagai macam senjata tajam seperti tombak, anak panah, atau pedang. Perisai digunakan pada tangan dan didampingkan dengan senjata lain seperti pedang, tombak, atau gada. Perisai biasanya dibuat dari bahan-bahan logam atau dari bahan-bahan non-logam yang dianggap kuat dan tidak mudah hancur. Intinya adalah perisai itu adalah alat untuk melindungi diri dari musuh yang mengancam kehidupan kita. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, Daud dalam bacaan Mazmur pasal 3 ini sedang menghadapi musuh yang paling berat dalam hidupnya. Musuh itu Goliat yang perkasa dari Filistin atau Raja Saul, melainkan anaknya sendiri Absalom yang melakukan pemberontakan. Pemberontakan Absalom ditandai dengan berpalingnya rakyat dari Daud kepada Absalom. Daud merasa kehilangan dukungan suara rakyat. Raja Daud terkejut melihat suatu pemberontakan mendadak dan umum. Tidak hanya orang banyak dari para pemimpin utamanya, tetapi melibatkan penasihat pribadinya juga dan banyak dari para pemimpin utamanya. Daud merasa bahwa kejadian ini bagaikan musuh dalam selimut yang tidak terduga. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, pada situasi inilah Daud berdoa kepada Tuhan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan perisai yang melindungi dan memulihkan segala sesuatu. Dengan kata lain, mengangkat kepalanya, karena kemuliaannya memiliki kapasitas melakukan semuanya itu. Daud berdoa di tempat kudus Tuhan yang mengharuskan hidup dalam kekudusan, kebenaran, kesalehan, kejujuran. Daud tidak lagi mengandalkan perisai buatan manusia, melainkan Daud penuh pasrah kepada Tuhan agar Tuhan yang menjadi perisai bagi hidupnya. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, pemazmur menyatakan Tuhan adalah perisai yang melindungi. Sebuah nyanyian pengakuan kepercayaan pemazmur kepada Tuhan Sang Penyelamat di tengah segala penderitaan yang dialami karena musuh-musuhnya. Dengan hati yang teguh, pemazmur percaya dan berani menghadapi berbagai ancaman dan serangan terhadapnya, karena yang menjadi perisainya bukan benda yang dapat hancur, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah keberanian karena Tuhan melindunginya. Demikianlah iman pemazmur kepada Tuhan. Pengakuan Raja Daud secara jelas mengatakan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindunginya. Raja Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan ia tidak mampu melawan pemberontakan Absalom itu. Para sahabat yang diberkati Tuhan, sebagai seorang ayah yang mengasihi Absalom, hati Daud pedih mengetahui kenyataan bahwa Absalom putranya sedang berusaha membunuhnya untuk mengambil alih tahta. Pula ia gentar melihat betapa banyak lawan yang bangkit menyerang. Sungguh situasi ini dapat membuat Daud kewalahan. Hal ini dapat menjadi titik akhir ia menyerah. Namun ada alasan mengapa Daud tetap bertahan.
Mengapa ia mampu mengatasi setiap halangan untuk keluar menjadi pemenang? Berkatalah Daud, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud meyakini Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tangan perlindungan Tuhan ibarat perisai yang menghadang setiap senjata yang dilontarkan musuh. Saat Daud dalam kesesakan, ia tinggal berseru kepada Tuhan. Tidak heran sekalipun situasi masih mencekam, Daud dapat membaringkan diri lalu tidur dengan tenang. Pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana Daud bisa memiliki keyakinan seperti ini? Dan inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan pergumulan. Dan karena pergumulan adalah bagian dari hidup kita, ia mau menerima keadaannya dan bersedia menghadapi realita yang ada. Bila engkau bergumul, bersyukurlah, karena itu tandanya engkau masih hidup. Terkadang Tuhan membuka keran pergumulan dalam hidup kita, supaya kita lebih dewasa dan mampu untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, pesan Tuhan bagi kita adalah Daud menyadari bahwa Allah adalah sumber perlindungannya, yang selalu membesarkan hatinya dan yang memberi kekuatan kepadanya. Itulah yang membuatnya mampu bertahan dan tetap menikmati hidup, walaupun seolah tidak ada lagi harapan. Sehingga dalam ketertekanannya ia mampu mengatakan betapa tentram tidurnya, dan tak sedikit pun ia gentar menghadapi musuh. Pesan yang ketiga, Daud menaruh dirinya pada Allah dan bukan pada senjatanya. Ia sungguh menyadari bahwa pertolongannya hanyalah daripada Tuhan. Walaupun di atas kertas Daud pasti mampu mengatasi pemberontakan anaknya, ia tak pernah mau takabur dan tetap berseru meminta pertolongan Tuhan. Daud yang begitu perkasa dan piawai dalam perang tidak mengandalkan usaha dan upayanya sendiri. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, dia tidak mengandalkan pengalamannya mengalahkan musuh-musuh yang hebat. Dan secara matematika dia gampang dan bisa mengalahkan pemberontakan anaknya. Tetapi Daud meminta dan memohon pertolongan Tuhan. Karena itu, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, berdoalah kepada Tuhan, seraya memohon agar Tuhanlah yang menjadi perisai hidup kita untuk melawan semua musuh kita di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah sampai kepada kita pagi hari ini. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Mari kita buka hati pikiran kita seluas-luasnya, supaya firman Tuhan tertanam di dalam hidup kita. Mari andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi. Jangan takabur dengan kemampuan, keahlian, pengalaman hidup kita. Karena ketika kita mengandalkan diri kita, kita kecewa, kita gagal, kita kalah. Tetapi Tuhan yang maha dahsyat, yang luar biasa itu, Dialah yang menjadi andalan kita. Dialah perisai kita yang sanggup melindungi kita dari setiap orang yang berniat jahat. Dia yang akan memulihkan hidup kita dengan mengangkat kepala kita supaya tegak kembali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita boleh menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita tundukkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa menyerahkan setiap pribadi yang menyaksikan program motivasi pagi ini. Ketika mereka punya pergumulan, ketika mereka punya tantangan, punya beban yang berat dalam hidup mereka, kami mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberikan keyakinan yang kokoh bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa diandalkan oleh mereka, bahwa Tuhan satu-satunya yang mampu menjadi perisai yang melindungi hidup mereka dari serangan si jahat. Oleh sebab itu, Tuhan tolong berkati mereka
Angkat segala pergumulan mereka, beri kekuatan, beri kemampuan untuk mereka melewati setiap persoalan dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan, karena mereka mengandalkan Engkau. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kami mau naikkan doa kami mau memberkati setiap orang yang menyaksikan program ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan tetap mengandalkan Tuhan. Maka kita akan menikmati segala yang baik yang datang dari Tuhan, dan kita akan bersukacita karena kita bisa melewati hari ini, karena tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu tetap menuntun di setiap langkah kita, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang di sepanjang hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.